Luffy pun dihajar dan ia akan dibunuh oleh Lucy, tapi Lucy menghalanginya. Serangan Luffy juga tidak mempan padanya, malahan leher Luffy akan dilubangi olehnya. Namun Lucy gagal karena lawannya adalah manusia karet. Lucy pun menanyakan alasan Luffy yang malah berpihak pada Pauli. Luffy pun menjelaskan bahwa ia hanya akan mengalahkan orang yang menyakiti Iceberg. Selebihnya ia mengejar Robin untuk kembali. Beberapa saat setelah itu, Khalifa memberitahu bahwa waktu mereka hanya tersisa 2 menit. Selebihnya bangunan yang mereka diami saat ini akan meledak. Tentu hal itu membuat kru Mugiwara dan Pauli panik, sedangkan si Luffy terus-terusan minta penjelasan pada Robin walau ia malah pergi meninggalkan mereka semua. Semua itu jadi pemicu bentroknya kedua belah pihak di saat bangunan akan meledak. Teknik unik Rokushiki dari CP9 membuat mereka kewalahan. Zoro juga membantunya, tapi tetap saja mereka belum terbiasa melawan pengguna Rokushiki tersebut. Dikarenakan waktu semakin menipis, untuk mengucapkan salam perpisahan, Lucy merubah bentuk tubuhnya menjadi suatu hal yang menakutkan. Lucy pun berubah menjadi makhluk besar yang ternyata ia adalah pemakan buah iblis neko-neko model leopard dan merupakan tipe Zoan karnivora yang dirumorkan sangat brutal. Melihat perubahan itu ditambah asap di mana-mana, Pauli langsung membawa Iceberg tapi malah dicegat oleh Lucy yang telah berubah. Dengan segera Luffy menyerang Lucy untuk mengalihkan mereka, tapi ia malah dilempar jauh keluar. Di sisi lain terlihat Kokoro dan cucunya melihat kantor Iceberg terbakar. Ia hanya bisa berharap bahwa firasatnya salah. Kembali pada kantor Iceberg, di sana hanya tersisa Iceberg dan Pauli yang diikat. Mereka ditinggalkan dalam kobaran api. Kobaran api sudah menyebar kemana-mana. Para penjaga kantor juga mencari di mana keberadaan pemimpin mereka. Mereka yang belum tahu apa-apa berpikir bahwa Iceberg mungkin akan sangat aman karena masih bersama para mandor. Jadinya mereka tidak terlalu khawatir pada Iceberg. Mereka terus mencari Iceberg di kobaran api tersebut, namun mereka malah menemukan Nami yang terluka parah dan tidak sadarkan diri. Mereka mengira ia melompat dari jendela karena terjebak oleh api. Sementara itu, CP9 sedang dalam perjalanan mencari Franky. Mereka malah melihat anak buah Franky yang sedang memancing Mugiwara. Tapi yang datang pada mereka malah para CP9 itu sendiri. Di sisi lain, Franky yang telah membawa Usopp dan Merigo malah terharu karena apa yang Usopp ceritakan. Usopp lebih mementingkan dan peduli kapalnya dan terpaksa keluar. Kisah itu membuat Franky terharu dan meminta maaf karena telah merampok uang mereka. Franky juga menanyakan tujuan Usopp selanjutnya dan malah menawarkan untuk join keluarga Franky saja karena ia tertarik pada Usopp. Jelas si Usopp langsung menolak. Selain itu, mereka juga membahas Aqua Laguna yang akan segera datang. Untungnya, tempat rahasia Franky ini tempat yang aman dari Aqua Laguna. Bahkan kapalnya tidak akan hanyut karena ombak air itu. Tetapi Aqua Laguna ini juga cukup meresahkan kota Water Seven. Faktanya, bangunan kota saat ini dibangun di atas bangunan kota yang dulu, karena volume air setiap tahun semakin naik. Maka dari itu, di Water Seven lebih banyak kanal ketimbang daratan atau setapak. Bisa saja suatu saat kota ini tenggelam jika terus dibiarkan. Tapi di balik semua masalah itu, untungnya ada kereta laut yang dapat membawa warga jika ingin pindah karena takut hidup di pulau mengapung itu. Tentu saja kereta itu dibuat untuk mengusung masalah tersebut, karena dulunya sebelum kereta itu berdiri, Water Seven adalah kota mati. Kereta laut juga tercipta hasil ide dari seorang tukang kapal. Saat Sanji melihat Robin, ia berasumsi bahwa Robin seperti terpaksa ikut bersama mereka, bukan karena kemauannya sendiri. Tak lama datanglah Lucy dan lainnya. Mereka juga membawa Franky dan Usopp. Sanji yang melihat Usopp kaget, mengapa ia juga ditangkap? Di sisi lain, Nami telah menceritakan maksud alasan dan teknik bengek dari Robin pada Chopper. Mendengar itu, Chopper menjadi berseri-seri. Mereka pun berniat mencari. Mereka juga membawa Franky dan Usopp. Sanji yang melihat Usopp kaget, mengapa ia juga ditangkap? Di sisi lain, Nami telah menceritakan maksud alasan dan teknik bengek dari Robin pada Chopper. Mendengar itu, Chopper menjadi berseri-seri. Mereka pun berniat mencari Zoro dan Lucy terlebih dahulu yang dipentalkan oleh Lucy. Setelah itu mengejar Robin untuk kembali pada mereka.
Mendengar itu, Iceberg mengatakan bahwa mereka pasti pergi menggunakan kereta laut dan jadwal pemberangkatan kereta terakhir saat ini adalah pukul 11 malam menuju Enyas Lobby. Oleh karena itu, Iceberg tidak dapat melakukan apa-apa. Pauli yang sadar langsung menyuruh para bawahannya, para tukang pembuat kapal itu, untuk membantu Nami dan Chopper.